Ketika hanya tepuk tangan bisa hidup dan matikan lampu. Jadi ceritanya pria ini pulang ke rumah lalu mau membuka kulkas, ternyata ada secari kertas yaitu pesan-pesan dari istrinya guys. Subscribe dulu yuk, semoga kelak masuk surga ketika amin di kolom komen ya. Pria ini mencoba bertepuk tangan lalu lampunya mati, kemudian tepuk tangan lagi lampunya hidup guys. Pria ini terus bermain dengan lampunya, kemudian pria ini ngambil makanan dari kulkas, lalu pergi ke kamar. Kemudian pria ini nonton TV film horor, pria ini tepuk tangan lagi supaya lampunya mati. Setelah sekian lama, pria ini sampai ketiduran, lalu dia mendengar pintu yang terbuka. Pria ini segera turun ke bawah, tapi ternyata gak ada apa-apa guys. Pria ini mau ke atas, tiba-tiba ada hantu hitam yang mengganggu pria ini. Hantunya tepuk tangan juga untuk mematikan lampunya, sementara pria ini tepuk tangan untuk menghidupkan lampunya. Hantu dan pria ini terus bertepuk tangan berulang kali. Pria ini terus menghindar sampai di depan pintu. Dia mengira kalau hantunya sudah pergi, ternyata muncul lagi di depannya. Pria dan hantu itu akhirnya bergelut di dalam rumah guys. Pria ini dimakan speaker raksasa guys. Jadi ceritanya pria ini lagi melewati jalanan ini, tiba-tiba terdengar suara letusan. Ternyata ban motor pria ini meletus guys. Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kelak masuk surga ketika amin di kolom komen ya. Saat dicek ternyata ada paku yang nancap di ban motornya. Pria ini segera turun mau nyari bantuan. Kemudian pria ini melihat rumah di dekat situ. Pria ini menghampiri rumah itu. Ketika sudah di depan pagar, pria ini memegang pagarnya guys. Tiba-tiba terdengar suara speaker raksasa. Speaker itu ternyata bisa jalan guys dan mengejar pria ini. Pria ini ketakutan, dia mencoba berlari menuju motornya. Kemudian pria ini melaju bersama motornya. Tapi speaker raksasa ini sangat cepat, alhasil motor pria ini kena tangkap guys. Untung saja bukan pria ini. Lalu motornya dilempar ke arah pria ini, kemudian meledak. Pria ini masih berusaha lari dan bersembunyi di selokan guys. Tapi speaker ini mengetahui keberadaan pria ini. Pria ini berlari dan sembunyi lagi, tapi pada akhirnya pria ini kena tangkap lalu dimakan guys. Toka cemburu sama adiknya sendiri. Jadi ceritanya Toka lagi nonton TV nih guys, lalu tiba-tiba channelnya diganti sama adik perempuannya. Toka dan adiknya saling berebut remote-nya. Kemudian ibunya datang tapi malah belain si adiknya. Toka marah lalu pergi guys. Ketika semuanya bersiap untuk makan, ibunya malah mendahulukan adiknya Toka guys. Si Toka cemburu, apalagi pas ngelihat ayahnya nyuapin adiknya. Toka semakin sedih dan kesal, kemudian dia kabur dari rumah. Belum jauh dari rumahnya, tiba-tiba Toka dihadang penculik guys. Penculiknya mau morotin uang Toka. Tapi Toka gak punya uang guys, alhasil penculiknya marah dan menusuk tong sampah. Kemudian datanglah orang tua Toka untuk menolongnya. Si ayah mencoba telepon darurat, alhasil penculiknya pergi. Sementara si Toka melihat foto bertiga saat dia masih kecil. Toka bahagia, ternyata mereka masih menyayanginya guys. Dan akhirnya mereka berkumpul dan rukun kembali. Toka sama temen cowoknya lagi belajar bareng guys. Cewek ini cemburu ngelihatnya, lalu dia pura-pura jatuh biar ditolongin sama cowok ini. Cowok ini main basket lalu didukung Toka dan temennya. Ketika selesai main basket, cewek ini nawarin air tapi ditolak sama cowok ini. Cewek ini sedih dan marah karena lebih memilih Toka. Sepanjang jalan cewek ini marah sekali, lalu dia punya rencana lain. Toka diajak jalan bersama, pas di tangga mau turun dari kejauhan ada cowok itu. Cewek ini ngejatuhin dirinya sendiri supaya cowok ini ngira kalau Toka yang ngedorong. Cewek ini dibawa pergi, lalu Toka melihat video saat dia bersama cewek tadi diposting di sosial media. Semua orang menghujat Toka. Toka sangat sedih. Saat keluar pun Toka diajak teman-temannya guys. Toka dilempari kertas dan telur, lalu Toka menangis dan pergi. Sementara cewek ini ada di taman bersama cowok ini. Ternyata cewek ini kakinya cuma pura-pura sakit guys. Lalu perbannya dilepas. Untung saja teman Toka ngeliat lalu memotretnya, tapi ketahuan guys. Mereka kejar-kejaran. Teman Toka memberitahu semua orang. Dan saat itu juga cewek licik ini datang. Akhirnya semua orang tahu kalau cewek ini berbohong dan cowok ini kembali lagi ke Toka guys.